Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lutfiah Purwanti dari Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari kuis SKAKB untuk mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif dan Kecerdasan Buatan. Berikut merupakan kuis yang diberikan, yaitu soal yang pertama, yaitu mencari respons sistem dari sistem peredam kendaraan, di mana sistemnya sebagai berikut. Jadi di sini ada K1, K2, ada M1, ada M2, dan inputnya itu berupa gaya di M2, dan outputnya itu ada Y1 dan Y2 yang berupa posisi. Nah, untuk M1 dan M2 nya itu berlima satuan, K1, K2 nya itu bernilai 5 satuan, B1 nya itu bernilai 5 satuan, dan jika X1 sama dengan posisi 1 sama dengan Y1, X2 itu sama dengan kecepatan 1, dan itu sama dengan Y1, dan X3 itu merupakan posisi 2, yaitu Y2, dan X4 itu merupakan kecepatan 2 atau Y2. Nah, untuk mencari respons sistemnya, pertama kita harus menentukan dulu variabel pasif dan variabel aktifnya. Variabel pasifnya itu ada K1 dan K2 yang merupakan konstanta tugas, ada M1, M2 yang merupakan konstanta massa, dan ada V1 yang merupakan konstanta datar. Untuk variabel aktifnya itu terdiri dari Ft yang merupakan variabel input gaya, Y1T dan Y2T yang merupakan variabel output dari posisi, Y1T dan Y2T yang merupakan variabel output dari kecepatan. Nah, karena kita akan mencari nilainya, maka di sini kita akan mencari persamaannya. Maka agar dapat dihitung kita harus menyamakan konstantanya. Jadi di sini untuk X1, X sama dengan Y1 seperti yang dituliskan tadi, itu kita cari turunannya terlebih dahulu. Maka karena Y1 ini posisi, jadi dia nilainya sama dengan X1. Nah, ini turunan dari X1 itu sama dengan turunan dari Y1. Jadi hasilnya itu sama dengan dy1 per dt. Dan itu sama dengan X2 karena X2 itu kecepatan, dan kecepatan itu turunan dari posisi gitu. Nah, untuk S2 sama dengan dy1 per dt, di mana turunan dari S2 itu sama dengan 2 kali turunan dari Y1, dan sehingga hasilnya itu d kuadrat Y1 per dt kuadrat. Dan S3 itu sama dengan Y2, jika diturunkan maka hasilnya dy2 per dt, di mana di mana dy2 per dt itu sama dengan X4. Sehingga jika X4 diturunkan itu hasilnya merupakan turunan 2 kali dari Y2, yaitu Y kuadrat Y2 per dt kuadrat. Dan sebelumnya kita harus membagi sistem ini menjadi 2 loop. Yang pertama, ini loop pertama, yaitu terdiri dari K2, B1, dan M2. Dan untuk loop kedua itu ada K1 dan M1. Dan juga tentunya B1. Ini loop kedua dan ini loop kedua, dan ini yang loop pertama. Nah, untuk menghitungnya pertama ada hukum Newton. Jadi kita berdasarkan hukum Newton tentang gaya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Untuk loop 1 sigma F sama dengan Fm2 plus Fb1 plus Fk2. Jadi di sini Fb1, Fm2 dan Fk2. Nah, untuk jadi Ft sama dengan M2 per D kuadrat Y2 per DT kuadrat plus B1 dikali DY kuadrat per DT min DY1 per DT. Ini dikurang dikarenakan B1 itu letaknya antara loop 1 dan loop 2, sehingga kecepatannya itu harus dikurang kecepatan antara kecepatan 2 dan kecepatan 1 gitu. Dan kemudian K2 itu dikali dengan Y2. Jadi K ini dikali dengan posisi. Karena kita ingin mencari dari nilai dari D kuadrat Y2 per dt kuadrat, maka kita buat D kuadrat Y2 per dt kuadrat sama dengan min D1 per M2 dikali dy2 per dt min dy1 per dt min K2 per M2 dikali Y2 min 0 min Ft per M2. Jadi karena di sini nilai D kuadrat Y2 per dt kuadrat ini belum diketahui, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Itu berapa? Kan kalau
untuk nilai dari X1 itu sudah X1 itu sama dengan turunan dari X1 itu sama dengan X2, kemudian untuk turunan dari X3 itu sama dengan X4, maka kita harus mencari nilai dari D kuadrat D1 per dt kuadrat dan nilai D kuadrat D2 per dt kuadratnya, karena nanti kita akan membuat persamaan untuk setiap turunan persamaan untuk setiap turunan X-nya. Maka dihasilkan D kuadrat D2 per dt kuadrat itu sama dengan min D1 per M2 dikali X4 min X3 min FT per M2 min K2 per M2 kali X3. Nah, ini berdasarkan dari ini tadi, turunan yang kita buat tadi. Nah, kemudian untuk log 2-nya itu sama dengan FB1, jadi ini FB1 sama dengan FM1 dikali FK1 plus FK1. Nah, ini jadi B1 itu FB1 itu yaitu B1 dikali DY2 per DT min DY1 per DT sama dengan M1 dikali D kuadrat Y1 per DT kuadrat min 0 plus K1 Y1 dikali Y1 min 0, dimana karena kita ingin mencari nilai D kuadrat Y1 per DT kuadrat, maka kita akan merubah posisi D kuadrat D1 ini menjadi di kiri, di sebelah kiri, dan yang lain itu persamaannya akan dibagi dengan M1, kan di sini D kuadrat D1 per dt kuadrat itu dikali M1. Nah, setelah itu kita ubah, ininya kita sesuaikan dengan nilai X-nya yang tadi kita telah buat di sini. Setelah itu kita buat persamaan untuk X-nya. Di sini kan kalau X turunan dari X1 tadi sama dengan X2. Nah, untuk X turunan dari X2 kan kita tidak tahu. Nah, sehingga kita, karena tadi kita telah mendapatkan persamaannya, maka ini akan kita masukkan di sini. Kemudian untuk turunan X3 tadi sama dengan X4, sedangkan turunan X4 tadi kan D kuadrat D1 per dt kuadrat, sehingga ini persamaannya yang kita masukkan ke sini. Setelah itu kita buat matriks dari persamaan X ini, persamaan dari turunan X ini, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sedangkan ini untuk matriks untuk outputnya. Nah, dengan model state space, model secara umumnya itu turunan dari XT sama dengan AXT plus BFT, jadi sama dengan CXT plus BFT, maka masing-masing materinya dapat kita pisah sebagai berikut. Ini untuk A, ini untuk B, C, dan harusnya di sini ada plus FT-nya, tapi di sini karena bernilai 0 maka tidak saya cantumkan, dan jadi nilai D-nya itu bernilai 0. Ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk mencari transfer function-nya dengan MATLAB. Jadi sebelum kita masukkan dulu nilai, sebelum kita masukkan ke MATLAB, kita masukkan dulu nilai untuk K1, M1-nya sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Itu seperti ini, untuk M1 5, M2 5, K1 5 satuan, K2 5 satuan, Y1 5 satuan, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini sintaks untuk mengubah matriks state space ke transfer function. Nah, ini 0, 1, 0. Ini mendapatkan nilai 1 atau min 1 itu dari nilai dari M1, M2 yang sudah kita masukkan ke matriks ini. Nah, setelah itu setelah kita tuliskan untuk nilai matriks untuk A, B, C, dan D, maka di sini kita definisikan kalau sis itu sama dengan state space dari A, B, C, D, sehingga akan tampil matriksnya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita tuliskan num den sama dengan state space to transfer function A, B, C, D, dan akan tampil untuk nilai num dan den-nya. Setelah itu untuk menampilkan transfer function-nya, kita bisa menuliskan TF sis sama dengan transfer function dari sis, sehingga didapatkan nilai transfer function untuk outputnya sebagai berikut. Nah, ini karena tadi outputnya kita punya dua, ada Y1 dan Y2, maka di sini yang nilainya tidak nol itu hanya Y1 dan Y2. Nah, untuk melihat respon sistemnya, maka kita dapat menuliskan sintaks impuls TFSys ini untuk masukkan impuls, step TFSys untuk masukkan step, dan sedangkan untuk rem itu
kita dapat dengan masukkan input step, dan tapi transfer fungsinya itu harus dikali dengan setter s, jadi sehingga sesuai dengan masukkan rem, dan kemudian kita ubah judulnya menjadi rem respon, sehingga dapatkan grafik seperti ini. Untuk sistem respon masukkan impuls, ini untuk respon sistem masukkan rem, dan ini untuk respon sistem masukkan step. Setelah itu, yang kedua adalah merancang fuzzy logic untuk sistem peredaman tadi. Nah, di sini variabel inputnya ada gaya dari luar dan gaya redaman. Gaya dari luar itu ada sangat kecil, kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Gaya redaman yaitu ada sangat kecil, kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Dan variabel outputnya itu ada perubahan posisi dan kecepatan redaman. Nah, perubahan posisi ini terdiri dari sangat sedikit, sedikit, sedang, jauh, jauh sekali. Kecepatan redaman itu ada sangat cepat, cepat, sedang, lambat, dan sangat lambat. Di sini karena untuk menentukan antara positif medium, positif small, zero, negatif small, negatif medium itu berdasarkan, jadi saya di sini ingin jika inputnya itu input gaya dari luarnya itu sangat kecil dan gaya redaman itu sangat besar, maka perubahan posisinya itu sangat sedikit dan kecepatan peredaman itu sangat kecil. Maka ditentukan untuk positif medium, positif small, zero, negatif small, negatif mediumnya tuh seperti ini. Nah, setelah itu kita buat rule base dengan map di karyawan, ini tabelnya. Kemudian untuk yang nomor 3 itu membuat studi kasus dari fuzzy logic yang kita buat. Nah, di sini saya memilih untuk menghitung kecepatan peredaman dan perubahan posisi yang terjadi jika gaya yang diberikan dari luar itu 10 Newton dan gaya redaman pada kendaraan itu 35 Newton. Nah, pertama untuk menyelesaikan dari studi kasus ini, maka kita harus membuat grafik dari setiap grafik member function dari setiap variabel input dan outputnya. Ini untuk gaya dari luar. Ini range-nya saya buat 0 sampai 40, dan karena di sini saya minta saya ingin menghitung jika gaya dari luarnya itu 10, maka 10 letaknya di sini. Jadi kita hanya menggunakan himpunan fuzzy-nya itu sangat kecil, kecil, dan juga sedang. Nah, kemudian untuk gaya redaman saya juga membuat range-nya itu 0 sampai 40, dan tadi karena di soal ini gaya redaman pada kendaraan itu 35 Newton, maka di sini letak 35 itu di sini, sehingga saya menggunakan himpunan fuzzy-nya itu besar dan sangat besar. Nah, setelah itu untuk ini merupakan grafik member function dari kecepatan peredaman, range-nya itu 0 sampai 60, dan ini untuk perubahan posisi range-nya itu 0 sampai 10. Karena tadi ada 3 himpunan fuzzy untuk gaya dari luar dan 2 himpunan fuzzy untuk gaya redaman, maka aturan yang kita pakai itu ada 6. Ini merupakan aturan yang akan kita pakai untuk mengetahui hasil dari kecepatan peredaman dan perubahan posisinya. Dan setelah itu, untuk metode diversifikasinya, pertama kita menghitung membership function dari masing-masing himpunan fuzzy-nya dulu. Yang pertama, untuk gaya dari luar itu ada himpunan fuzzy sangat kecil, itu derajat keanggotaan 10 bernilainya 0. Kemudian himpunan fuzzy kecil itu derajat keanggotaan 10-nya bernilai 1 setelah dihitung. Kemudian untuk himpunan fuzzy sedang itu derajat keanggotaan 10-nya itu bernilai 0. Kemudian untuk gaya redaman, himpunan fuzzy besar itu derajat keanggotaan 35 itu bernilai 0,5, dan untuk sangat besar derajat keanggotaan 35 ini juga 0,5 setelah dihitung. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai dari derajat keanggotaan untuk setiap himpunan, maka kita harus menerjemahkan aturan yang akan kita pakai ini. Ada 6 aturan. Jadi yang pertama itu jika gaya dari luar itu sangat kecil dan gaya redaman itu besar, maka kecepatan peredamannya itu sangat cepat dan perubahan posisinya sangat sedikit.
Nah, karena di sini bernilai 0 dan 0,5, maka di sini membership function yang digunakan adalah 0 untuk hasilnya. Begitu seterusnya sampai ke 6 aturannya itu diterjemahkan. Setelah itu, untuk menghitung mendapatkan nilai krips dari perhitungan tadi, maka dapat digunakan metode max of mean atau center of area. Jika menggunakan metode max of mean, itu dapat dilihat dari membership tertinggi dari hasilnya. Jadi di sini untuk kecepatan redaman itu membership tertingginya itu ada 0,5. Nah, di sini jadi 0,5 dan ini kita ambil nilai tengahnya. Ini sebenarnya bentuknya trapesium gitu. Jadi ini puncaknya di sini, kemudian dia langsung stabil. Nah, di situ karena nilai tengahnya itu 60, maka hasil kecepatan redamannya 60. Sedangkan untuk perubahan posisi ini juga seharusnya sebenarnya itu bentuk grafiknya itu trapesium. Namun karena setelah puncak 0 ini terus kemudian dia stabil, kemudian dia baru turun setelah 0. Nah, jadi di sini perubahan posisinya setelah kita dapatkan nilai tengah, kita hitung dulu nilai tengahnya. Karena di sini nilai tengahnya 0, maka di sini perubahan posisinya adalah 0. Jika menggunakan center of area, itu kita harus mengalihkan masing-masing membership dari hasil dari penerjemahan ini. Jadi misalkan di sini nilai tengah, misalkan di sini 0 kali 60 dan ini 0 kali plus 0 kali 60 plus 0,5 kali 60 plus 0,5 kali 60, begitu seterusnya, dan dibagi dengan penjumlahan dari hasil dari membership function-nya. Dan di sini saya dapatkan bahwa hasil dari keduanya itu sama hasil perhitungannya. Nah, untuk membuktikan perhitungan tersebut, maka saya buat MATLAB-nya. Ini untuk input, ini output, kemudian ini grafik dari membership function-nya. Kemudian rules-nya sebagai berikut. Untuk keseluruhan itu ada 25 rules seperti yang ada pada tabel. Namun sesuai dengan studi kasus tadi yang kita gunakan hanya 6. Kemudian untuk view rules seperti ini. Nah, ini jika G dari luar 10 dan G redaman 35, maka hasil kecepatan perdamnya itu 54,3 dan perubahan posisinya itu 0,946. Kemudian kita juga bisa melihat permukaan dari peraturannya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.